Tanda kesempurnaan iman seseorang itu Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada siapapun. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai keinginan dia mengikuti apa yang aku bawa, mengikuti syariatnya Nabi. Jadi yang membuat Nabi senang, ya dia senang. Dan Nabi senang dengan pernikahannya dengan Sayyidah Aisyah. Kok ada umat Islam yang mengkritik, yang menghujat, yang menjatuhkan? Lah, tidak ada yang nyaman, tidaklah umat Islam ketika mendengarkan dengan apa yang membuat Nabi nyaman, dia pasti nyaman. Yang membuat Nabi ridho, dia pasti ridho. Kecuali hanya saja orang-orang yang mengaku cinta Nabi. Ya kalau ngaku ya memang seperti itu, ngomongnya cinta, tapi nggak ada pembuktian, justru mengkritisi. Kalau yang dikritisi itu manusia biasa, wajar karena manusia biasa itu bisa salah. Tapi Nabi Muhammad maksum, nggak ada kesalahannya, sudah dijaga oleh Allah dari kesalahan. Yang sudah dibicarakan kemarin. Ini tentang keimanan, bukan tentang sekedar ilmu logika. Di sini yang digunakan cara pandang kita, cara pandang keimanan, bukan cara pandang logika. Karena agama itu nggak bisa semuanya dipakai logika. Sebagian pakai logika, tapi kebanyakan nggak bisa pakai logika. Mengapa? Contoh aja di syariatnya Nabi, ketika musim dingin di sana itu kan terlalu dingin, boleh pakai khuf. Khuf itu seperti kaos kaki tapi terbentuk dari kulit. Bisa dipakai jalan kemana-mana seperti sepatu tapi lemes, terbentuk dari kulit. Lah, kalau memang agama itu patokannya logika, ya bukan keimanan, yang diusap itu yang bawah. Kenapa yang bawah ini yang kotor? Tapi yang wajib diusap itu bagian atas. Kemudian yang membatalkan wudu itu apa? Di antaranya keluar sesuatu dari dua jalan. Tapi kalau untuk menghilangkan najisnya, menghilangkan hadasnya gimana? Kan termasuk hadas ya. Untuk menghilangkan hadasnya dibersihin itu. Enggak, wudu. Kita kentut yang keluar dari belakang, tapi yang kita basuh bukan belakang, wajah kita, tangan kita. Kenapa? Patokannya bukan logika. Patokannya itu iman. Ini umat Islam. Ya, umat Islam patokannya iman. Lah kita ini diajarkan di sini. Orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi mengkritisi Nabi. Loh, Nabi ini dalam keimanan kita maksum. Jadi gak bisa dikritik. Kalau manusia biasa, walaupun dia ulama besar, bisa masih dikritik. Karena dia bukan maksum. Bisa saja terjadi kesalahan dari dia. Kecuali orang-orang yang sudah terlihat jelas gak ada kesalahan. Atau yang ngeritisi itu yang makomnya sama. Jangan orang awam ngeritisi Imam Ghazali. Ya beda ini kelasnya. Kalau kita itu kritisi yang sesama kita, awam sama awam kritik gak apa-apa. Ke ulama bukan kritik, tanya. Ya tanya kalau ke ulama. Orang-orang yang hebat itu tanya bukan kritik. Yang sesama boleh mengkritiki. Karena itu khilaf antara ulama itu ada. Kenapa? Mereka sederajat. Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli sederajat, wajar. Lah kita kritiki. Gak enak ibarat kita bikin. Lu ya apa sih kon iki? Duduk ibarat kita bikin gak enak kon, utakmu sik cetek. Yang dikritisi ini ulama loh. Dek iki sik belajar. Ya ini tentang keimanan ya, tentang keimanan. Orang yang mengkritik Nabi, yang nggak senang dengan apa yang disenangi Nabi, itu hanya mengaku cinta kepada Nabi, cinta dusta. Atau orang yang imannya lemah, lupa dia bahwa Nabi ini adalah maksum. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah uswah. Uswah, Allah yang menjadikan Nabi ini contoh. Lah, maksud contoh ini salah.
Berarti iman kita yang dimasalahkan, bukan nabinya. Yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waliyadzubillah. Juga kok ada orang yang berani mengharamkan kepada Nabi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untuk Nabi dan untuk orang-orang. Untuk manusia, untuk Nabi dihalalkan. Allah menghalalkan. Masa menikah dengan anak kecil nggak boleh dalam syariat Islam? Syariat Islam kita menikah dengan bayi baru lahir boleh. Yang penting yang menikahkan adalah wali mujbir. Boleh menikahkan. Apalagi Sayyidah Aisyah sudah 6 tahun. Bayi procot tuh gak apa-apa. Dihalalkan oleh Allah dalam pernikahannya. Ini kok dipermasalahkan. Umat Islam melok. Kok berani? Itu sudah dihalalkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan untuk orang-orang yang beriman dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama orang tersebut melakukan apa istilahnya? Hubungan kita dengan Allah dan hubungan hablum minallah dan hablun minannas, selesai. Begitu juga ada orang-orang lihat di situ. Yang pertama, yang menunjukkan kehalalan pernikahan tersebut adalah Allah. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Ini dua kitab hadis yang paling sahih. Dua hadis yang paling sahih. Nggak ada yang meragukan sama sekali bahwa malaikat Jibril, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, malaikat Jibril itu datang dengan fotonya Sayyidah Aisyah yang ada di satu lembar kain dari kain sutra warna hijau, dibawa kepada Nabi. Bukan hanya bayangan ya, itu ditunjukkan kepada para sahabat Nabi. Kain itu dibawa oleh malaikat Jibril, dibawa oleh Nabi, ditunjukkan kepada para sahabat. Siapa wanita ini? Katanya malaikat Jibril, ini adalah istrimu di dunia dan istrimu di akhirat. Hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Kalau hanya Nabi yang lihat, orang kritik masih masuk akal. Kenapa? Mungkin halu. Tapi ini sahabat melihat. Dan Nabi nggak pernah tahu wajah ini. Makanya Nabi tanya. Kamera belum ada. Ya, kamera belum ada, tapi Nabi sudah punya. Saya ulangi lagi, ini masalah keimanan. Ini disebutkan di dalam kitab Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Ditunjukkan kepada para sahabat Nabi, mereka mengatakan ini Aisyah putrinya Abu Bakar. Bukan Rasulullah langsung menikah Sayyidah Aisyah, itu aku bukan nikah sama Aisyah, enggak. Tapi dikasih foto, ini istrimu di dunia dan istrimu di akhirat. Dan itu sudah jelas. Ya, bukan Nabi memilih, tapi Nabi dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, yang menikah adalah Nabi Muhammad yang diberi wahyu oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karibnya Rasulullah dari semenjak kecil sampai tua, sampai meninggal. Dari kecil itu sudah berteman dengan Nabi sampai tua. Beliau yang pertama kali mempercayai Nabi saat Nabi menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Yang saat itu kafir Quraisy menjadikan itu bumbu untuk membuat yang mengikuti Nabi keluar daripada Islam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar mau diracuni, tapi nggak bisa. Katanya Sayyidina Abu Bakar, kalau dia mengatakan sesuatu yang lebih daripada itu, aku akan percaya kepada dia. Karena itu dijuluki oleh Nabi Siddiq. Sahabatnya Nabi yang ada di dalam ghar, gua Zaur bersama Nabi. Dan satu-satunya sahabat yang siapa mengingkari persahabatannya Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, kafir. Kalau yang lainnya masih fasik. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar kafir. Kenapa? Karena Allah yang menyebutkan
dalam ayat Al-Qur'an, idz qala li sahibihi la tahzan. Ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada temannya, la tahzan, jangan pernah takut. Yang disebut idhuma fil ghari idh yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah yang menyebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah disaksikan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an. Cukup Allah sebagai saksi. Disaksikan oleh Nabi Muhammad dan disaksikan oleh semua para sahabatnya Nabi. Nabi mengatakan kadarnya Sayyidina Abu Bakar dibanding Sayyidina Umar seperti kadar yang dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan semuanya untuk Rasulullah, untuk Allah dan Rasulullah. Sayyidina Umar separuh. Lah Sayyidina Umar itu dikenal di saat itu paling afdalnya sahabat. Nabi sudah menjelaskan paling afdalnya adalah Abu Bakar. Sehingga sahabat semuanya meyakini bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tiga yang menjadikan tolak ukur untuk kemuliaan dalam pernikahan tersebut. Yang keempat yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang menjadi ummul mukminin dan paling hebatnya wanita di masa itu. Paling agungnya wanita di masa itu. Rasulullah menggambarkan itu kecerdasannya Aisyah dibandingkan seluruh para wanita di dunia, masih unggulan Sayyidah Aisyah. Ya, ibarat lomba lomba apa? Cerdas cermat. Sayyidah Aisyah sendirian gak pakai teman, iki sak dunya dadi siji. Urunan utek. Sayyidah Aisyah sendiri masih menang Sayyidah Aisyah. Masih menang kecerdasannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena itu Rasulullah kalau sama Sayyidah Aisyah ini nggak perlu ngomong-ngomongan jelas-jelasan. Semuanya pakai isyarah. Semuanya pakai isyarah. Ketika menjelaskan tentang haid, Rasulullah mengisyaratkan saja. Sayyidah Aisyah yang mencerna dan menjelaskan kepada yang lain. Karena para Rasulullah itu pemalu dengan hal-hal seperti itu. Bisa menjelaskan kepada yang lain sehingga yang lain juga paham.